Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia begitu baik menjaga, memelihara sepanjang kehidupan kita. Bagi saudara dikasih di dalam nama Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang tinggal di dalam kerajaan surga, Allah penguasa langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang mengasihi kami dengan segenap keberadaan kami, Allah yang setia dengan janjinya, Allah yang tidak pernah menelantarkan kami, Allah yang selalu bersama-sama kami di dalam keadaan apapun juga. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu pada malam ini. Berbicaralah Engkau lewat firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ini yang menjadi satu ayat rujukan untuk melihat ayat-ayat yang lain berikutnya. Saudara, saya akan baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, yaitu di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Ada apa di Yerusalem? Bapak Saudara, mengapa murid-murid harus kembali ke Yerusalem? Ada apa di Yerusalem, Bapak Saudara? Sangat sederhana kalau kita melihat renungan ini. Yang pertama, di Yerusalem itu mereka akan mengalami damai sejahtera, Bapak Saudara. Sebab pengertian Yerusalem itu adalah damai sejahtera. Di Yerusalem itu adalah tempat di mana juga Allah akan menjanjikan, Allah menepati janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, lalu bagaimana supaya seseorang dapat mengalami damai sejahtera? Lalu bagaimana supaya seseorang bisa menantikan janji Bapa itu? Dengan cara yang bagaimana? Maka tergenapi ayat ini di ayat 12, pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, Bapak Saudara. Jadi mereka dari perjalanan itu akhirnya mereka menuju ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu mereka akan mengalami damai sejahtera, dan di Yerusalem itu juga mereka akan mengalami yang namanya janji Bapa nanti yang akan mereka nantikan. Bapak Saudara, apa janji Bapa itu? Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap mereka yang percaya kepada Dia, Bapak Saudara. Yang pertama, bagaimana? Lalu bagaimana seseorang, lalu bagaimana orang yang percaya dapat mengalami janji Bapa itu? Yang pertama adalah dengan menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, Bapak Saudara. Ketaatan ini adalah penting di dalam hidup mengikut Tuhan. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah, Bapak Saudara. Sebab kalau kita melihat ayat 4 itu, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka
meninggalkan Yerusalem. Dan kemudian ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, saudara. Berarti ada hal yang Tuhan inginkan untuk mereka kembali ke Yerusalem. Ya, mereka taat kepada perintah, mereka taat kepada perkataan Tuhan, mereka menaati apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita juga selayaknya sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita menaati seluruh perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menguatkan ini, mari kita membuka Roma, ya, Roma pasal 16. Saudara, Roma pasal 16 ayat yang ke-26. Apa bunyinya di sana? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang telah menurut perintah Allah yang abadi telah diberikan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu tidak pernah yang namanya hanya murid-murid ini belajar untuk menaati kepada ketaatan firman. Bapak Saudara, acap kali kita tidak pernah menaati apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal firman itu adalah perkataan Tuhan, dan firman itu juga adalah janji Tuhan, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu juga adalah hidup dan menghidupi orang hidup di dalam Kristus. Jadi Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menuntut, Allah mau supaya kita ini patuh kepada perintah Dia. Ya, jangan melawan Tuhan dalam hidup kita, lalu menaati perintah Tuhan di dalam setiap perjalanan iman kita kepada Tuhan. Di saat kita mengikuti Dia, di saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita ini akan hidup berbahagia, maka kita ini akan hidup nyaman, maka kita ini akan hidup tenang, maka hidup kita ini akan ditolong oleh Tuhan. Kemudian, lalu bagaimana seseorang dapat mengalami damai sejahtera dan menantikan janji Bapa itu, Bapak Saudara? Mari kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun, Bapak Saudara. Yang kedua adalah tekun. Mereka semua bertekun. Dengan bertekun, Bapak Saudara, dengan bertekun. Bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam hal iman kepada Kristus. Oleh karena itu, kesungguhan kepada Tuhan, ya, tentu Tuhan mau supaya kita ini bertekun. Bertekun itu adalah kesungguh-sungguhan, keseriusan di dalam mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajar kita mengikut Dia setengah-setengah hati. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita sungguh-sungguh, ya, untuk kita sungguh-sungguh mengikut Dia, untuk sungguh-sungguh kita percaya kepada Dia. Kesungguhan hati, ya, akan menolong kita bagaimana kita hidup, mengalami bagaimana kita percaya kepada Dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka semua apapun yang kau kerjakan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan saja. Oleh karena itu, Bapak Saudara, saya mengharapkan kepada kita untuk kita hidup sungguh-sungguh, untuk kita hidup bertekun dengan Tuhan, bertekun untuk mempelajari firman Tuhan, bertekun di dalam hidup kesetiaan, bertekun di dalam
perjanjian kita kepada Tuhan, bertekun dengan Tuhan bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 4, Kolose pasal 4 ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak saudara, bertekun dalam doa artinya adalah ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa ia tetap trust kepada Tuhan, ia mengakui Tuhan, dan ia menyandarkan hidup hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak saudara, bertekun itu memberikan satu pemahaman kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh, dan di dalam kesungguhan itu ada iman yang di dalamnya, yang mendorong kita untuk terus kita tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga setiap hari kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah terputus. Mengapa? Sebab engkau memiliki iman yang kuat, engkau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau mengajar dirimu bagaimana engkau bertekun dalam berdoa, bertekun dalam perkara-perkara yang telah Tuhan berikan kepada kamu, bertekun kepada Tuhan untuk setia menantikan setiap janji pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kembali kita kepada Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, selain daripada bertekun, apa yang diajarkan kepada kita? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bapak Ibu saudara, ingat yang berikutnya, bagaimana engkau bisa mengalami janji Bapa, bagaimana engkau bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupmu, adalah engkau sehati, ya, sehati Bapak Ibu saudara. Mengapa? Ada apa dengan sehati? Sehati sepikir, ya, sehati di dalam doa bersama-sama, ya, sehati dengan Tuhan, seprinsip dengan apa yang Alkitab ajarkan, seprinsip dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau, Bapak saudara. Sebab ini adalah dua hal yang berbeda. Kadang kalau kita cenderung sehati dengan apa yang menjadi kemauan kita, ini salah. Tetapi kalau kita sehati dengan Tuhan, berarti engkau sesungguhnya mengerti bahwa engkau menaati perintah Tuhan, engkau bertekun dengan iman, dan engkau harus sehati dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, mengapa? Sehati dengan Tuhan berarti engkau satu prinsip dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang akan kamu kerjakan di dalam kehidupan kamu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara, sehati berarti seia sekata, sepenanggungan. Bapak Ibu saudara, sehati itu membuktikan bahwa engkau seperasaan, bahwa sehati itu membuktikan apa yang engkau alami, Tuhan pun ada. Bapak saudara, ketika engkau mengalami sedang kesulitan, Tuhan pun ada di sana bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau mengalami persoalan yang begitu berat dalam hidupmu, Tuhan pun ada di sana. Ketika engkau tidak mengalami damai sejahtera, Tuhan pun ada di sana untuk memberikan engkau damai sejahtera. Ketika engkau berharap kepada Tuhan untuk mengharapkan janji itu, Tuhan pun ada di sana yang akan menggenapi janji itu. Sebab apa? Sebab engkau sehati dengan Tuhan. Mari kita melihat Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Apa yang Filipi katakan di sana? Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Eudikia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepada juga Sunsugus temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya
tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat, sehati sepikir di dalam Tuhan. Artinya adalah Tuhan tidak menghendaki kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita berpisah. Tuhan mau kita sehati, Tuhan mau kita sepenanggungan, Tuhan mau apa yang engkau alami, itu pun sebenarnya juga bisa dialami oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajar di dalam bagian ini tidak mengandalkan diri kita. Kita membuang keegoisan kita. Kita membuang prinsip-prinsip yang membuat akhirnya kita menghalangi untuk sehati. Tuhan mau engkau sehati di dalam Tuhan, sehati di dalam pelayanan, sehati di dalam keluarga, sehati di dalam pekerjaan. Yang mana Tuhan inginkan di dalam engkau. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada malam hari ini, lewat persekutuan ini, ada apa di Yerusalem? Allah menginginkan kita untuk ada di sana, untuk kita menaati Tuhan, untuk kita bertekun dengan Tuhan, untuk kita sehati sepikir dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya janji Tuhan digenapi di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Supaya janji Tuhan bisa menjadi sebuah janji, menjadi janji yang kenyataan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah baik-baik dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menaati Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus bertekun di dalam Tuhan, ya, bertekun dalam iman, dan kita sehati dengan Tuhan. Maka apapun yang kau lakukan sampai hari ini, itu tidak akan pernah mengecewakan, sebab engkau berada di jalan yang benar, engkau berada di pihak Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita untuk semakin jauh lebih baik mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa ingat kembali kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di sana pernah Engkau berjanji, bahwa di Yerusalem Engkau memberikan damai sejahtera, bahwa di Yerusalem juga Tuhan Engkau memberikan janji-Mu kepada setiap orang yang percaya. Mengapa kami harus mengingat itu ya Tuhan? Karena kami percaya, kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, supaya semua apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami lakukan. Dan kami berbahagia sebab kami bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian kebenaran firman Tuhan. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.